Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kamu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Berbicara mengenai kesehatan, jangan lupa untuk mengonsumsi banyak air putih di musim pancaroba ini ya. Oke, sebelumnya apakah kamu tahu berasal dari mana air minum yang biasa kita konsumsi ini? Air minum yang biasa kita konsumsi setiap harinya ini bisa berasal dari beberapa tempat, yaitu bisa dari mata air, dari air permukaan seperti sungai, danau, dari air tanah maupun air hujan. Lalu, pernahkah kamu memasak air untuk dikonsumsi? Air yang kita masak untuk dikonsumsi ini biasanya berasal dari air tanah. Kemudian, dari mana ya air tanah berasal? Air tanah merupakan air yang berada di dalam tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam tanah. Kemudian terkumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh air. Air tanah terbentuk berkaitan dengan adanya siklus hidrologi atau biasa kita kenal dengan siklus air. Lalu bagaimana ya proses siklus air ini terjadi? Proses siklus air tanah terjadi dalam 4 tahapan yang berbeda, yaitu tahapan pertama ialah tahapan evaporasi. Pada tahapan evaporasi terjadi proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, atau laut. Proses evaporasi ini dapat terjadi karena adanya sinar matahari yang menyebabkan penguapan air. Tahapan kedua ialah tahapan kondensasi. Pada tahapan kondensasi terjadi proses pengumuman. Hal ini terjadi saat uap air yang terkumpul di atmosfer akan berubah menjadi awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Tahapan ketiga ialah tahapan presipitasi. Pada tahapan presipitasi, ketika awan yang sudah semakin gelap akibat awan yang sudah menampung terlalu banyak air dan kemudian awan menjadi semakin besar. Saat awan tidak lagi mampu menampung air, terjadilah proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi atau biasa kita sebut dengan hujan. Presipitasi ini juga tidak hanya menghasilkan hujan air saja, terkadang dengan situasi dan kondisi tertentu dapat menghasilkan hujan salju, hujan es, hingga hujan abu. Tahapan keempat atau terakhir ialah tahapan filtrasi. Pada tahapan filtrasi ini, air hujan yang turun jatuh ke bumi akan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera. Selain mengalir ke berbagai sumber air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Air yang terserap ke tanah akan tersimpan, kemudian lama-lama mengalir dan terkumpul di pegunungan lalu muncul sebagai sumber air atau air tanah. Wah, luar biasa sekali bukan? Dengan adanya siklus air ini kita dapat mengonsumsi air tanpa khawatir lagi. Lalu apa yang akan terjadi ya apabila siklus air ini terganggu? Siklus air ini akan mengalami gangguan apabila kita sebagai manusia tidak bisa merawatnya dengan baik. Berikut kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air, yaitu penebangan hutan, penggunaan air berlebih, pencemaran lingkungan, pembangunan kota, membuang sampah sembarangan, dan tentunya masih banyak lagi. Ternyata tidak semudah itu untuk kita dapat terus mengonsumsi air tanah ini. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar air tanah di lingkungan kita tetap aman? Kegiatan manusia yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut ialah dengan cara membatasi konsumsi penggunaan air berlebih, membuang sampah pada tempatnya, reboisasi, mendaur ulang sampah, dan tentunya masih banyak kegiatan bermanfaat yang dapat kita lakukan. Berikut salah satu dokumentasi program kegiatan yang dilakukan kelompok 154 mahasiswa UPI Kampus Cibiru yang bertema Desa Layak Air Bersih bekerjasama dengan Satgas Citarum Harum, warga RW 1 Desa Bojong Emas, dan SDN Bojong Emas 1 Kabupaten Bandung dalam membantu persiapan kegiatan adiwiyata. Oke, bagaimana informasi untuk hari ini? Bukankah luar biasa sekali? Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.